Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tutorial online untuk mata kuliah analisis kasus bisnis di sesi yang keempat. Di sesi yang keempat ini kita akan membahas mengenai analisis kasus perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan SDM. Kita akan melihat bagaimana aspek SDM dan organisasi berperan penting dalam keberhasilan bisnis. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sesi yang keempat ini. Yang pertama adalah aspek manajemen dan SDM. Kita akan membahas apakah bisnis dapat dibangun sesuai rencana dan apakah tersedia SDM yang dibutuhkan. Tujuan analisis aspek ini adalah untuk menentukan jadwal pelaksanaan, jenis pekerjaan, waktu dan biaya yang diperlukan, persyaratan struktur organisasi, metode pengadaan SDM, dan kesiapan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai perencanaan dan penjadwalan. Ini mencakup kegiatan yang diperlukan dalam pembangunan bisnis, pihak yang melaksanakan, fasilitas yang dibutuhkan, waktu mulai dan selesai setiap tahapan, bahan dan peralatan, biaya, pengawasan, usaha penanganan penyimpangan, dan biaya percepatan. Kemudian kita akan belajar di poin yang ketiga mengenai analisis jabatan. Kita akan membahas apa jenis pekerjaan dalam bisnis, bagaimana pekerjaan dijalankan, dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, kita akan belajar mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan mencakup identifikasi, ringkasan, tugas, pengawasan, hubungan jabatan lain, bahan atau alat atau mesin yang digunakan, kondisi kerja, penjelasan istilah, dan komentar tambahan. Kemudian untuk spesifikasi jabatan mencakup identifikasi jabatan dan persyaratan kerja seperti pendidikan, kecerdasan, pengalaman, pengetahuan atau keterampilan, fisik, status perkawinan, usia, dan kewarganegaraan. Untuk hal yang kelima, kita akan belajar mengenai jumlah karyawan dan struktur organisasi. Analisis jumlah karyawan dilakukan setelah proyeksi penjualan dan luas produksi. Metode yang digunakan antara lain seperti workforce analysis, workload analysis, dan metode antrean. Kemudian struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen bagian dan posisi dalam organisasi. Contohnya adalah struktur organisasi fungsional, produk, dan matrik. Memahami perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan SDM sangat penting untuk membangun tim yang efektif dan mencapai tujuan bisnis. Pelajari detailnya melalui materi-materi inisiasi maupun buku materi pokok yang ada di teman-teman semua. Setelah mengikuti tutorial ini, kami berharap mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep perencanaan SDM, peramalan permintaan SDM, peramalan ketersediaan SDM, peramalan kekurangan dan surplus SDM, pengertian rekrutmen, 3 area rekrutmen, sifat dan perilaku perekrut, alternatif untuk perekrutan, pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan, serta proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Demikian rekan-rekan mahasiswa semua, selamat belajar. Kami tunggu partisipasinya di diskusi yang keempat. Selamat beraktivitas kembali dan salam tuton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.